Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara menghapus data kontak dari pinjaman online. Sebelum kita masuk ke videonya, bagi kalian yang baru bergabung atau mengklik video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar video-video terbaru dari channel ini kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke videonya saja. Cekidot. Kalau kamu berminat menggunakan jasa pinjol ataupun pinjaman online untuk pertama kalinya, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui sebelum melakukannya. Kenapa? Tentu agar kamu nantinya tidak mengalami situasi yang tidak mengenakan saat kamu terjebak utang ataupun mengalami penagihan. Hal yang paling perlu kamu kuasai adalah cara menghapus data kontak dari pinjaman online, seperti dilansir dari manajemen bank. Salah satu bahaya terbesar pinjol yang perlu kamu ketahui adalah penyalahgunaan data pribadi. Awalnya, pinjol akan memberikan sebuah link kepadamu agar kamu bisa mengunduh aplikasinya. Ketika kamu melakukan registrasi untuk mengajukan pinjaman, maka aplikasi tersebut akan meminta izin untuk mengakses data pribadimu untuk tersimpan di smartphone HP kamu. Namun, begitu mendapat izin tersebut, banyak pinjaman online ilegal yang melakukan penyalahgunaan data-data itu. Penyalahgunaan yang dilakukan pihak pinjol biasanya adalah pemakaian data pribadi kamu itu untuk membuat penekanan dan ancaman ketika pembayaran tagihan tersendat. Penekanan dan ancaman dilakukan dengan cara meneror keluarga dan teman-temanmu agar mereka terdesak dan otomatis kemudian akan mendesak nasabah untuk segera membayar. Teror-teror itu sering pula disertai pencemaran nama baik. Maka sebelum mengajukan pinjaman, sebaiknya cek terlebih dahulu apakah pinjol tersebut sudah resmi terdaftar di OJK. Di sisi lain, pinjol legal dan masuk dalam kategori OJK, Otoritas Jasa Keuangan, seharusnya hanya akan menggunakan data-data pribadi untuk melakukan analisis kelayakan kredit yang diajukan. Peraturan OJK sendiri dengan tegas melarang pinjol ataupun pinjaman online memanfaatkan data pribadi nasabah untuk hal selain proses analisis tersebut. Pinjol juga memiliki bahaya bunga yang terlampau tinggi melewati kewajaran perhitungan kredit, sehingga sebagai nasabahnya kamu rentan terlilit utang. Maka kamu wajib mencermati rincian biaya yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Meski demikian, tidak sedikit pinjol gelap yang tidak transparan mengenai suku bunga dan biaya yang harus dibayarkan, akhirnya melakukan penagihan yang tidak wajar. Kalau kamu masih punya alternatif pinjaman lain, jadikan pinjol pilihan terakhirmu. Tapi jika ternyata sudah terlanjur, maka kamu perlu mengetahui cara menghapus data kontak dari pinjaman online. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penghapusan data pinjol, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui terlebih dahulu sebelum melakukan penghapusan data. Salah satunya adalah memastikan kesepakatan antara kamu dan aplikasi tersebut. Namun anehnya, kadang setelah dilunasi pun masih saja ada penagihan yang harus dibayarkan. Tidak sedikit nasabah yang harus melakukan pembayaran secara terus-menerus sehingga tidak ada habisnya. Ada beberapa hal yang awalnya misalnya hanya 600, jumlah tagihan bisa jadi jutaan. Selain itu, mereka juga memberi ancaman terhadap kamu untuk menghubungi orang-orang terdekat, teman-teman kantor dan keluarga, sehingga mereka pun juga akan terganggu. Kamu akan pasti merasa malu, sehingga akhirnya hal ini menjadi kasus pencemaran nama baik. Kejadian-kejadian inilah yang akan mendorong kamu untuk mencari tahu bagaimana cara menghapus data kontak pinjol. Langkah pertama, cara yang dilakukan oleh kalian, silakan masukkan ke menu setelah atau setting di smartphone kamu. Buka pengaturan di HP kamu ya. Lalu kemudian kalian
Masuk ke aplikasi dengan cara menggulir ke bawah dan pilih menu APL atau aplikasi yang kalian pernah pinjam. Dan yang ketiga, kalian pilih kelola aplikasi, lalu cari aplikasi pinjaman online yang hendak kalian rubah izin aksesnya. Dan yang keempat, gulir ke bawah kemudian masuk ke perizinan dengan cara tap menu perizinan APL. Cara kelima, pilih salah satu persatu akses perizinan lalu matikan semua izin aplikasi tersebut. Dan yang keenam, cara hapus izin akses data di aplikasi pinjaman selesai. Ketujuh, aplikasi pinjol tidak lagi bisa mengakses data ponsel. Jika cara di atas sebatas menghapus kontak di pinjaman online, ada cara lain yang bisa kalian lakukan untuk menghapus data pribadi database. Oke, kita ke cara yang lain. Yang pertama, cara pertama, lunasi dulu tagihan aplikasi pinjol tersebut. Dan yang kedua, ajukan permohonan penghapusan data pribadi dengan cara menghubungi call center service pinjaman online yang kalian pinjam. Yang ketiga, cara ketiga adalah uninstall atau menghapus aplikasi pinjaman online agar tidak dapat lagi mengakses data ponsel. Dan yang keempat, jika cara tersebut belum berhasil, ganti nomor ponsel dengan SIM card baru. Cara kelima, hapus akun media sosial dari ponsel baik WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram hingga Twitter yang kalian punya. Yang keenam, cara pungkasan bisa kalian coba dengan mereset ponsel smartphone ke pengaturan pabrik. Dan yang ketujuh, ini belum mempan juga, laporkan penyalahgunaan data pribadi ke otoritas jasa keuangan. Nanti saya akan kasih nomor OJK ya, call center OJK, jasa otoritas jasa keuangan ya. Oke, segitu saja. Semoga beberapa cara menghapus data pribadi dari pinjaman online yang saya bahas semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share di video ini agar teman-teman kalian yang punya masalah dengan pinjaman online kalian bisa tahu. Jadi bagikan semua video ini di teman-teman yang ada masalah dalam pinjaman online. Oke, sekian di video kali ini. Saya mohon pamit bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan, mohon maaf. Tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.